Kelihatan nggak? Kelihatan. Mending PDF atau PowerPoint ya, Mas? Aku sih PowerPoint. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nita, Mas Sadan yang saya hormati, awali dengan bacaan basmalah. Ngono ya mungkin ya, nanti bengong ya, ngono ya, ya. Oke. Jadi hari ini kita akan ujian seminar hasil. Jadi ujian seminar hasil ini harusnya diundang ini mahasiswa diundang nggak ini, Mas Mbak? Ya, saya share linknya. Pertama seminar proposal, ya, kemudian seminar hasil penelitian, dan yang terakhir adalah ujian tesis. Gitu. Ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama diskusi tentang seminar hasil penelitian. Nah, di dalam seminar hasil penelitian ini saudara menyampaikan progres dari penelitian saudara itu. Sampai di mana ya, misalnya dari kalau sebelumnya kan seminar proposal, baru proposal ya. Nah, setelah proposal itu kan saudara nanti diikuti dengan tahapan mencari data, kemudian mengolah data, ya, dan menginterpretasi dan sebagainya. Ya. Sebelum nanti benar-benar menjadi sebuah hasil akhir, ya, berupa tesis. Itu. Dan berikutnya juga nanti dalam bentuk publikasi. Nah, oke, begitu ya. Saya kira untuk pertama siapa yang mau tampil? Nita dulu atau Mas Adan dulu? Mbak Nita dulu ya. Ya, silakan Mbak Nita, bisa dimulai. Silakan. Iya, Prof. Bentar, Prof. Izin share screen. Mas Yadan minta tolong share screen dong. Ih, jelek ya. Jadi bentar. Presentasinya dari awal apa langsung bab 3? Ya, bisa dimulai dari judul, kemudian rumusan, tujuan, metode, sampai progres kira-kira terakhir apa. Ya. Sampai analisis ya nggak masalah. Kalau baru sampai pengumpulan data ya nggak masalah. Ayo Mas Adan, gimana? Nggak ditampilkan. Ayo Mas Adan, tampilkan.
Ini udah kelihatan nggak Pak? Belum. Belum. Oh, sip. Di zoom out aja, Mas. Ya. Baik, langsung saya mulai ya, Prof ya. Iya. Silakan. Iya, Prof. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga pada kesempatan ini saya bisa mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Strategi Keberlanjutan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Biogas di Provinsi Bali, di mana mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan pedesaan. Jadi kemarin sedikit ada perubahan, Prof, terkait dengan tesis saya. Kemarin itu hanya mengkaji terkait dengan pembangkit listrik tenaga surya, tetapi Bu Desi itu usul untuk ditambah terkait dengan biogas. Seperti itu. Mas Yaden. Iya, next aja, Mas. Nah, jadi latar belakang pada penelitian ini didasari pada peran penting energi untuk keberlanjutan di lingkungan pedesaan. Dalam hal ini yaitu untuk mendukung upaya elektrifikasi di Indonesia. Nah, salah satunya di sini saya mengambil lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang mana ini memiliki topografi yang beragam, meliputi wilayah pesisir, dataran rendah, hingga daerah pegunungan, dan ini juga merupakan sebuah tantangan besar dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti akses listrik. Nah, di sini saya mengambil lokasi penelitian di Desa Ban, khususnya masyarakat Tempek Asti di Dusun Mani Aji, yang merupakan bagian dari Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, jadi pada tahun 2017, ESDM Provinsi Bali dan juga Dinas Ketenagakerjaan ini bekerja sama dengan Kementerian ESDM Republik Indonesia ini menghasilkan upaya solutif untuk mengatasi penyediaan infrastruktur yang sangat rumit gitu kan di Desa Ban itu sendiri, yaitu dengan hadirnya PLTS off-grid terpusat berkapasitas 10 kWp di Dusun Mani Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Dan ternyata setelah saya wawancara di PLTS ini tuh telah mengemasok listrik untuk 29 rumah tangga dan juga 3 pura untuk ibadah. Nah, di sini kita bisa melihat PLTS di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Nah, jadi pemerintah itu membantu Desa Ban itu dengan rumah dan juga 50 panel surya. Jadi masyarakat itu hanya menerima saja gitu dari instalasi PLTS ini. Seperti itu. Mas Yadan. Nah, selain tenaga surya, biogas juga merupakan sumber energi terbarukan yang berpotensi dikembangkan di daerah pedesaan. Nah, salah satunya itu ada di Desa Panglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Nah, jadi di desa ini telah mengembangkan solusi energi terbarukan dengan memanfaatkan biogas dari kotoran ternak. Nah, di sini kita bisa melihat potensi ternak di Kabupaten Bangli yang mana kabupaten ketiga tertinggi di Provinsi Bali pada hewan sapi dan juga babi. Nah, pengembangan biogas ini merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Rumah Energi dan juga HIVOS. HIVOS ini merupakan lembaga terkait dengan pengembangan energi terbarukan yang didirikan oleh Belanda yang berlangsung dari tahun 2011 hingga 2024, di mana ini mendapatkan dukungan dari Kementerian ESDM melalui proyek dana alokasi khusus pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Nah, adapun inisiatif biogas rumah atau BIRU, nah ini merupakan wadah bagi masyarakat di daerah Bali, Provinsi Bali tepatnya, yang mana ketika mereka ingin mengembangkan biogas di wilayahnya masing-masing.
Nah, biogas yang dikembangkan itu skalanya rumah tangga. Nah, ini ada ukuran dan kapasitasnya itu ada yang 4 meter dan 6 meter. Nah, yang 4 meter ini biasanya untuk 5 sampai 6 ekor sapi atau babi, dan yang 6 meter ini untuk 8 sampai 10 ekor sapi atau babi. Next. Next. Nah, jadi peneliti berusaha mengkaji bagaimana pengembangan energi terbarukan, baik PLTS maupun biogas yang sudah ada, ini bisa sustain, bisa berlanjut, terutama untuk mendukung upaya elektrifikasi di daerah pedesaan. Nah, meskipun penelitian mengenai keberlanjutan dan teknologi elektrifikasi, termasuk PLTS dan biogas ini telah banyak dilakukan, namun pengaruhnya terhadap pembangunan berkelanjutan dari perspektif pengguna akhir ini masih terbatas, sehingga diperlukan pengembangan yang lebih komprehensif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Nah, jadi peneliti membatasi penelitian ini dengan fokus pada analisis keberlanjutan pengembangan energi terbarukan di daerah pedesaan, yaitu PLTS dan biogas. Nah, peneliti juga hanya mengidentifikasi 4 dimensi utama, ada ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Nah, adapun rumusan dalam penelitian ini, apa saja faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan PLTS, dan apa saja faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan pengembangan biogas. Next. Next. Nah, adapun hasil penelitian terdahulu yang ini merupakan salah satu dasar peneliti mempertimbangkan metode, tujuan, dan juga lokasi dalam penelitian ini. Nah, jadi ada penelitian yang telah dilakukan yaitu Dwi Payana, di mana dia menganalisis keberlanjutan PLTS di daerah terpencil dengan fokus pada Desa Sukarasa, Bogor, Indonesia. Nah, peneliti tersebut mengkaji 4 dimensi, ada lingkungan, sosial, teknis, dan ekonomi. Nah, namun metode yang digunakan yaitu menggunakan metode multidimensional scaling untuk menganalisis antar dimensi keberlanjutan dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas sistem tenaga surya di desa tersebut. Dan ternyata penelitiannya menyimpulkan bahwa perlu pemeliharaan rutin serta keterlibatan masyarakat secara aktif untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Kemudian juga peneliti yang dilakukan oleh Zhao, di mana dia menyelidiki hubungan timbal balik antar faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengembangan proyek pembangkit listrik energi terbarukan dengan metode matriks the impacts cross multiplication applied a classification atau MICMAC. Nah, temuannya menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, urbanisasi, sistem kebijakan insentif, serta implementasi kebijakan pemerintah ini merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan proyek REGP atau proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Next. Nah, juga peneliti studi yang telah dilakukan oleh Javadi meneliti dampak elektrifikasi berkelanjutan berbasis energi surya terhadap fasilitas kesehatan di daerah pedesaan di Ghana dan Uganda. Nah, jadi peneliti ini menggunakan pendekatan metode campuran, yaitu data kuantitatif yang dianalisis dengan Stata 14 dan juga melakukan diskusi kelompok terfokus atau FGD yang dianalisis secara tematik menggunakan Atlas TI. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa ternyata akses terhadap energi meningkatkan layanan kesehatan, penyimpanan vaksin dan obat, kemudian komunikasi dan kepuasan masyarakat. Next. Nah, dari latar belakang di atas dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut. Next. Nah, kemudian adapun metode dalam penelitian ini. Jadi jenis penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixed method yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kemudian lokasinya yaitu ada di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Susut, Provinsi Bali. Kemudian jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling, di mana ada penerima layanan PLTS dan biogas, pengelola PLTS dan biogas, kemudian instansi pemerintah terkait, dan organisasi
non-pemerintah atau NGO. Dan teknik pengumpulan datanya yang dilakukan itu dengan menggunakan analisis dokumen, kemudian wawancara berbasis kuesioner, dan FGD. Next. Nah, yang pertama, peneliti menggunakan metode matrix impact cross multiplication applied to classification. Nah, ini metode pertama yang digunakan. Nah, jadi MICMAC ini dikembangkan oleh Duperrin dan Gaudet pada tahun 1973, yang mana tujuannya itu untuk menganalisis hubungan kompleks antar elemen dalam suatu sistem. Nah, dalam penelitian ini, MICMAC ini digunakan untuk mengidentifikasi variabel kunci yang mendorong keberlanjutan sistem. Nah, yang mana ini diperoleh melalui FGD dan wawancara berbasis kuesioner. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan, yang pertama itu dengan mengidentifikasi ruang lingkup masalah. Jadi memahami konteks dan batasan dari isu yang sedang diteliti, kemudian mengidentifikasi variabel. Jadi menentukan variabel-variabel yang relevan, kemudian menentukan tujuannya. Yang keempat itu melakukan pembobotan. Nah, di mana dalam dalam metode MICMAC peneliti ini memberikan bobot pada setiap variabel, yaitu dari 0, yaitu tidak ada hubungan, kemudian 1 itu hubungannya rendah, kemudian 2 itu hubungannya sedang, 3 hubungannya tinggi, dan P itu potensi pengaruh, jadi dia potensial. Nah, kemudian yang kelima itu penyusunan matriks hubungan antar variabel. Ini menurut kolom dan baris. Mas, next. Next. Nah, kemudian yang keenam, sebelumnya. Sebelumnya, Mas. Nah, yang keenam itu kita melakukan analisis matriks. Nah, di mana di sini kita bisa menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel untuk mengidentifikasi pola pengaruhnya. Apakah dia direct influence matrix atau matriks pengaruh yang langsung, atau indirect influence matrix atau matriks pengaruh tidak langsung. Kemudian yang ketujuh, mengkategorisasi variabel dalam kuadran MICMAC. Di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama itu variabel yang influence, yang memiliki pengaruh tinggi, ketergantungannya rendah. Kemudian kuadran 2 itu variabel relay, yaitu pengaruh tinggi, ketergantungannya tinggi. Kemudian kuadran 3 itu variabel dependent, pengaruhnya rendah, ketergantungannya tinggi. Kemudian kuadran 4 itu variabel autonomous, dia memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan juga rendah. Next. Nah, selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis tematik. Nah, jadi analisis tematik ini sangat membantu peneliti untuk memahami data gitu kan, baik berupa data transkrip, wawancara, kemudian audio. Nah, jadi nanti di dalam analisis tematik ini peneliti itu dibantu melalui visualisasi dengan kode dan tema-tema temuan. Nah, selanjutnya nanti akan dibentuk network diagram. Kemudian selanjutnya akan dianalisis. Nah, di sini yang pertama itu kan ada pengkodean data, di mana ini mengidentifikasi quotation atau kutipan penting berdasarkan informasi yang relevan. Kemudian yang kedua itu memberikan pemberian kode atau coding system. Jadi pada setiap quotation atau kutipan yang memiliki kesamaan. Nah, selanjutnya mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tema-tema yang telah kita temukan tersebut gitu kan, dengan cara apa? Mengkelompokkan kode-kode menjadi subtema dan temuan utama. Nah, ini menggunakan Atlas TI. Kemudian nanti juga kita bisa menganalisis hubungan antar kode-kode tersebut seperti itu. Next, Mas. Nah, dari pengelompokan tersebut nanti kita bisa menghasilkan jaringan konseptual atau network view-nya gitu kan. Nanti ada diagram jaringan, nanti kita tinggal memberikan apakah kode tersebut itu berkaitan atau berhubungan dengan kode yang lain gitu kan. Nanti kita di situ tuh ada ada is part of, app is part of, kemudian is associated with. Pokoknya di dalam Atlas TI itu ada berbagai macam hubungan gitu kan yang bisa kita kaitkan gitu antar kode satu dan kode lainnya. Seperti itu. Next, Mas.
Nah, dari 4 dimensi utama ini, peneliti menggunakan 28 variabel, yang mana masing-masing dimensi ini menggunakan 4 variabel, seperti itu. Next. Lagi. Next. Nah, ini hasil dan pembahasan. Yang pertama itu variabel kunci keberlanjutan untuk PLTS itu sendiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi dalam analisis micmac ini dilakukan, kita bisa memperoleh data itu dengan cara melakukan FGD dan wawancara berbasis kuesioner. Jadi kualitatif yang dikuantitatifkan. Nah, setelah kita melakukan FGD dan melakukan wawancara berbasis kuesioner, nah kita mendapatkan data seperti ini. Jadi ya di sini ada new economic potential. Nah, atau PEB ya, itu bahasa Inggrisnya, itu bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya antar variabel itu kita kasih 0, itu udah otomatis dari sistemnya. Kemudian kalau misalnya nih new economic potential dengan PSE atau potensi sektor ekonomi itu nilainya 3. Berarti apa? Oh, pengaruh langsung yang tinggi. Jadi dengan adanya PLTS ini memiliki potensi pengembangan sektor ekonomi seperti itu. Next, Mas. Nah, di sini yang pertama ya kita juga menemukan bahwa yang pada bagian kuadran pengaruh langsung ada variabel-variabel ternyata yang memiliki pengaruh seperti yang tadi saya sebutkan, ada empat kuadran. Yang kuadran pertama itu ada variabel PBBF atau pengurangan bahan bakar fosil dan PPK atau partisipasi pemangku kepentingan. Nah, ini ternyata memiliki pengaruh besar dalam keberlanjutan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Karangasem. Nah, kemudian yang kedua, ini ada juga variabel-variabel relay yang mana dia memiliki pengaruh tinggi, namun ketergantungannya juga tinggi gitu kan terhadap variabel lain. Di sini bisa dilihat ada variabel-variabel sebagai berikut, dan juga ada kuadran 3 yaitu variabel dependent yang mana dia itu memiliki pengaruhnya rendah dan ketergantungannya tinggi. Nah, dan kuadran 4 dia itu sebetulnya variabel yang mungkin tidak berpengaruh ya, bisa dikatakan seperti itu, karena dia pengaruhnya rendah, juga ketergantungannya rendah antar variabel, seperti itu. Next, Mas. Nah, selanjutnya ada ketertarikan kuadran pengaruh langsung. Nah, jadi sebetulnya tampilan untuk grafik hubungan pengaruh langsung ini bisa kita otak-atik ya, bisa ini mungkin agak rigid dan kita bisa lebih sederhanakan lagi. Nah, jadi pada gambar 9 ini dapat kita lihat bahwa ketika banyaknya anak panah yang mengarah ke suatu variabel, itu menunjukkan adanya ketergantungan variabel tersebut terhadap variabel lain. Nah, sementara jika terdapat anak panah keluar ke dalam dari suatu variabel menuju variabel lain, ini mengidentifikasikan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel yang dituju. Nah, di sini juga ada 4 garis. Ada yang garis terputus, dia itu pengaruhnya sangat lemah. Kemudian ada garis lurus warna hitam, dia lemah. Kemudian ada yang biru tipis, itu dia itu dia rendah. Kemudian ada yang biru tebal, itu dia cukup kuat. Dan yang merah itu dia sangat kuat. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ternyata variabel kebijakan dukungan energi terbarukan atau KDET, kemudian pengurangan bahan bakar fosil, dan indeks kualitas lingkungan ternyata memiliki pengaruh kuat terhadap penguatan sistem energi terbarukan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini juga pada gambar 10, ini menunjukkan perubahan peringkat variabel berdasarkan pengaruhnya. Nah, jadi di sini seperti yang kita lihat ada ranking 11 itu kan ada PAK. Nah, dia itu turun peringkat menjadi peringkat ke-12. Itu ada kita lihat sebelah kanan. Nah, tapi yang merah itu ya, kemudian yang hijau ini dia mengalami kenaikan dari 12 menjadi 11. Nah, jadi sebetulnya kenaikan ini tuh mempertimbangkan aspek dari pengaruh langsung tadi yang kita temukan pada pengaruh pada 4 kuadran di awal tadi, seperti itu. Coba Mas, next.
Nah, kemudian ini kuadran pengaruh tidak langsung. Nah, berhubung kuadran pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung ini variabel yang ada di dalamnya itu sama, jadi tidak perlu dibahas. Next. Nah, kemudian ada ketertarikan kuadran pengaruh tidak langsung. Jadi kalau tidak langsung ini kita bisa langsung memahami ya. Di sini kita bisa melihat ada garis merah di tengah-tengah kerumitan tersebut. Itu ada IE, yaitu investasi energi, dan KH atau kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa variabel yang mewakili pertumbuhan investasi sektor energi di desa, kota ataupun wilayah setempat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat itu ternyata memiliki pengaruh yang paling substansial atau yang paling besar, seperti yang ditujukan pada garis merah yang saya jelaskan tadi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel ini tuh memiliki peran penting dalam mendorong sistem yang berkelanjutan, yang mana ini memberikan pengaruh tidak langsung yang kuat pada faktor-faktor lain dalam sistem tersebut, seperti itu. Next, Mas. Nah, nunggu Pak Imam nggak? Nah, kemudian ada displacement map. Jadi displacement map itu peta perpindahan yang memvisualisasikan pergeseran posisi variabel. Jadi apakah di kuadran 1, 2, 3, 4 itu ada variabel yang bergeser. Misalnya, tadi di kuadran 1 kan ada variabel PPK sama PBBF. Apakah variabel itu tuh bergeser ke kuadran 2 atau tidak gitu kan? Atau 3. Nah, jika tidak, berarti apa? Berarti variabel ini itu apa namanya? Nah, ini kan di sini di dalam konteks ini kan ternyata ada perpindahan, yaitu variabel kapabilitas kelembagaan energi dari kuadran 3 berpindah ke kuadran 4. Nah, yang mana artinya KKE atau kapabilitas kelembagaan energi ini sangat bergantung pada variabel lain. Namun setelah dianalisis pengaruh tidak langsung, ternyata variabel ini tuh menunjukkan tingkat ketergantungan yang lebih rendah dan beroperasi lebih independen dalam konteks sistem yang dianalisis. Jadi yang tadinya dia di kuadran 3 itu kan dia memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan yang tinggi. Nah, ternyata dia ketika kita kita analisis menggunakan MICMAC itu ternyata dia berubah ke kuadran 4, yaitu variabel otonom yang tadi yang saya jelaskan, dia itu variabel yang tadinya memiliki pengaruh rendah ketergantungan tinggi menjadi variabel yang istilahnya tidak berpengaruh gitu terhadap variabel lainnya, seperti itu. Next, Mas. Lagi. Nah, jadi inti dari semua hasil metode MICMAC yang PLTS yang pertama nih ya, variabel dengan pengaruh langsung yang besar itu ada variabel PBBF yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi mengurangi ketergantungan pada energi konvensional dan menurunkan emisi karbon. Kemudian dari pengembangan PLTS itu dia meningkatkan ternyata keterlibatan masyarakat dalam proyek PLTS. Nah, adapun variabel yang bergantung pada faktor eksternal itu yang tadi variabel yang agak rumit itu infrastruktur energi, yaitu di mana pengembangan PLTS ini bisa harapannya ya bisa memadai gitu kan, bisa terus continue, yang mana ini nantinya untuk keberlanjutan distribusi dan akses energi. Nah, selanjutnya ada rasio elektrifikasi. Nah, ini juga dipengaruhi oleh kebijakan dan dukungan pemerintah dalam pengembangan kelistrikan. Nah, jadi kedua faktor eksternal ini membutuhkan kebijakan yang sama-sama kuat dan investasi yang cukup gitu kan untuk menjamin keberlanjutan dan perluasan PLTS di desa-desa atau di wilayah terpencil, seperti itu. Next, Mas. Langsung aja. Nah, ini juga hal yang sama, ya tadi kan pada pengembangan PLTS, nah ini pada pengembangan biogas. Kita langsung ke hasilnya aja. Next, Mas, di akhir. Next. Ini. Terus. Okay. Ini. Next lagi. Next. Next.
Nah, jadi dalam konteks biogas dari hasil analisis MICMED, yang pertama ya beberapa temuan pentingnya, variabel dengan pengaruh langsung yang besar itu ada kolaborasi pemerintah swasta, ya di mana dukungan dan kerjasama antara sektor publik dan swasta ini merupakan faktor yang sangat krusial dalam pengembangan biogas yang optimal. Kemudian ada partisipasi pemangku kepentingan. Ini mendorong adopsi biogas di tingkat rumah tangga dan industri. Kemudian ada investasi energi. Nah, ini menjadi faktor penentu dalam mempercepat pengembangan sistem biogas. Nah, adapun variabel yang bergantung pada faktor eksternal itu ada infrastruktur energi, ya, yaitu ya ini di mana keberlanjutan sistem biogas ini sangat bergantung dalam pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung distribusi energi. Nah, kemudian juga ada dukungan kebijakan. Nah, kebijakan yang pro energi ini sangat penting ya dalam mendukung adopsi biogas di desa. Seperti itu. Next. Sebelumnya. Sebelumnya, Mas. Sebelum. 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 Lagi. Nah, ini metode yang kedua yaitu dengan analisis tematik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, suaranya. Mas, suaranya. Suara apa? Suaranya. Nah, kemudian analisis tematik. Jadi dalam analisis tematik seperti yang saya jelaskan tadi, di sini kita bisa memahami hasil wawancara maupun audio, video ya yang telah kita kumpulkan melalui hasil FGD ataupun wawancara. Ini kita bisa terjemahkan ke dalam gambar seperti ini. Jadi yang tadi saya jelaskan, kita hanya mengkode, kemudian menentukan tema dan mengklasifikasikan, kemudian memvisualisasikan menggunakan diagram atau ya seperti ini ya gambar network view ini, dan kemudian kita analisis. Nah, di sini yang akan saya jelaskan. Nah, di sini kan ada apa namanya? Ada ada pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lokal. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lokal ini dia itu is cause of. Jadi dia itu merupakan kayak penyebab gitu, penyebab dari aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai. Jadi dia ada hubungannya dan juga aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai ini juga memiliki hubungan is property of. Jadi adalah kayak is property of bagian gitu ya, bagian atau milik dari model bisnis dan pendanaan yang jelas. Jadi gini, gimana ya? Aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai ini didukung oleh model bisnis dan pendanaan yang jelas, dan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lokal ini merupakan output dari aksesibilitas dan infrastruktur yang memadai. Jadi sebetulnya ya dari diagram ini kita bisa memahami secara singkat gitu kan hasil wawancara, hasil temuan-temuan dari hasil wawancara tersebut. Nah, terutama pada penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan PLTS di Dusun Mani Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Nah, di sini saya bacakan yang pertama, ternyata dukungan kebijakan dan regulasi ini merupakan faktor yang di-highlight oleh responden gitu ya. Jadi pemberian akses listrik di PLTS di Dusun Mani Aji ini ada setelah permintaan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, model bisnis dan pendanaan. Nah, jadi responden ini mengatakan bahwa terdapat tantangan gitu kan, terutama dalam kapasitas daya yang terbatas dan pengelolaan biaya operasional untuk keberlanjutan PLTS. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aksesibilitas dan infrastruktur. Ya, jadi karena tadi terletak di gunung, ya kan, di gunung ini sangat menyulitkan mobilitas gitu kan untuk pengembangan PLTS dan pemberian akses listrik gitu.
Kemudian di sini yang keempat ada pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi keterbatasan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat ini membuat mereka kurang terlibat dalam perawatan suatu sistem. Nah, jadi kemarin saya sempat wawancara bahwa ternyata yang saya jelaskan tadi, pemerintah itu hanya memberikan bantuan secara langsung gitu. Jadi pemerintah masyarakat itu tinggal menerima saja gitu kan. Jadi rumahnya, kemudian PLTS, pemasangan PLTS itu tanpa melibatkan masyarakat. Nah, sementara saat ini PLTS ini tuh dipegang oleh salah satu masyarakat di sana. Nah, yang bernama Pak Purna. Jadi Pak Purna ini merupakan operator di PLTS tersebut. Nah, dia mengatakan bahwa ternyata setelah 10 tahun berjalan ini setelah 5 tahun berjalan ada kerusakan inverter gitu kan di PLTS tersebut, sehingga ada 10 rumah yang dia itu tidak bisa teraliri listrik. Jadi dari 29 rumah tangga itu cuman 19 rumah tangga yang bisa teraliri listrik. Seperti itu. Nah, kemudian peningkatan kapasitas daya. Nah, jadi kapasitas daya ini terbatas karena PLTS ini kan off grid dan hanya 10 kWp. Jadi hanya bisa mengaliri sebesar 400 watt setiap rumah tangga. Seperti itu. Nah, kemudian yang keenam itu ada kerjasama dengan sektor swasta atau NGO. Nah, jadi ketergantungan pada pihak luar untuk pemeliharaan menunjukkan pentingnya pelatihan teknis. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, keterlibatan masyarakat ini sangat minim gitu kan. Jadi dan hanya menggantungkan pihak luar untuk keberlanjutan PLTS. Nah, kemudian yang ketujuh ada pemeliharaan infrastruktur. Dari masalah-masalah tadi, yaitu pemeliharaan yang tidak rutin dan terbatasnya sumber daya, ini menghambat keberlanjutan PLTS tersebut. Next. Kemudian pada keberlanjutan biogas. Nah, biogas itu sendiri di sini kita bisa melihat, di sini saya hanya menjelaskan beberapa poin saja dari diagram tersebut, yang mana pada peningkatan efisiensi teknologi pada diagram tersebut, ternyata dia ini memiliki keterkaitan dengan penyederhanaan proses dan pengembangan teknologi, yaitu is associated with. Jadi dikaitkan, jadi peningkatan efisiensi teknologi itu ternyata dikaitkan dengan penyederhanaan proses dan pengembangan teknologi. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwa peningkatan efisiensi teknologi itu juga dia itu merupakan penyebab dari pemantauan dan evaluasi pasca instalasi. Jadi ini tuh di dalam analisis sistematik ini kita bisa melihat keterkaitan antar faktor kunci tersebut. Oh, ternyata faktor kunci ini dia ini merupakan penyebab yang ditimbulkan dari faktor kunci sebelumnya. Kemudian ini merupakan bagian dari faktor kunci sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menemukan gitu kan faktor-faktor keberlanjutan dari sistem biogas di desa Panglumbaran tersebut. Yang pertama, yang tadi saya jelaskan, ada peningkatan efisiensi teknologi. Nah, jadi dari hasil wawancara ya ternyata proses pengolahan yang lambat ini merupakan tantangan gitu kan bagi mereka, sehingga mereka memerlukan teknologi yang lebih cepat dan efisien. Karena di biogas sendiri itu kan nanti menghasilkan metan. Ketika teknologinya ini tidak support, metannya habis sehingga tidak bisa maksimal hasil dari listriknya tersebut. Kemudian yang kedua itu dukungan pemerintah dan pembiayaan. Jadi karena biaya instalasinya tinggi, meskipun ada subsidi dari HIVOS, nah ini juga pemerintah itu butuh support dari masyarakat tuh butuh support dari pemerintah gitu kan, karena ternyata seperti yang tadi saya jelaskan, setelah dari tahun 2016 hingga 2019 pemerintah itu tidak melakukan monitoring, tidak melakukan evaluasi terhadap pengembangan biogas tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu pelatihan dan pemeliharaan. Jadi ternyata masyarakat itu hanya mendapatkan pelatihan dan pemeliharaan dari yayasan rumah energi yang bekerja sama dengan HIVOS, yaitu lembaga yang didirikan oleh Belanda terkait dengan pengembangan energi terbarukan. Dari pemerintah sendiri itu belum ada, sehingga mereka itu kesulitan gitu kan mengelola dan merawat sistem biogas secara mandiri. Nah, kemudian edukasi dan kesadaran masyarakat ini sangat penting gitu kan, yang mereka butuhkan tentang manfaat dan bagaimana cara merawat biogas untuk keberlanjutannya. Nah, kemudian yang kelima, penyederhanaan proses dan pengembangan teknologi.
Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, dengan teknologi yang lebih efisien, cepat, ini nantinya banyak masyarakat yang mungkin akan mengadopsi biogas, pengembangan biogas ini di rumahnya masing-masing. Nah, kemudian yang keenam, ini kolaborasi kemitraan. Nah, jadi kerjasama antara yayasan, kemudian sektor, dan pemerintah, ini sangat membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Nah, yang ketujuh, masyarakat juga berharap gitu kan bahwa ternyata pemantauan dan evaluasi ini masih terbatas sehingga pemantauan yang rutin ini sangat diperlukan. Nah, adapun manfaat lingkungan ternyata dari biogas ini. Jadi biogas ini mengurangi emisi karbon, kemudian bau-bau kotoran ternak, karena kan di sana mayoritas itu beternak gitu kan, sapi dan babi. Nah, di sana juga mereka merasa ketika adanya biogas ini lingkungan menjadi ya apa ya bau itu sudah ditekan apa ya sudah lebih baik gitu daripada sebelumnya. Kemudian ada manfaat ekonomi, jadi menghemat biaya energi dan meningkatkan hasil pertanian melalui biosluri. Jadi selain mereka itu mendapatkan suasana lingkungan yang bersih, mereka juga bisa hemat gitu kan ekonomi apa bisa menghemat LPG. Jadi mereka itu biasanya membeli seminggu satu LPG, jadi mereka beli LPG itu 2 minggu gitu, baru 2 minggu dia beli gitu. Kemudian hasil dari ampas biogas itu mereka gunakan untuk pertanian, yaitu berupa pupuk cair sama pupuk padat, seperti itu Pak. Next. Ya baik, dari dari hasil penelitian yang saya paparkan, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam penelitian ini yang pertama, faktor kunci keberlanjutan PLTS dan biogas. Nah, jadi keberlanjutan PLTS dan biogas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, teknis, kelembagaan, dan dukungan kebijakan yang pro energi terbarukan. Kemudian ternyata partisipasi pemangku kepentingan ini sangat penting dan juga investasi energi. Kemudian kolaborasi dan kebijakan pemerintah. Nah, jadi karena keberhasilan atau keberlanjutan ini bergantung pada kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Nah, kemudian dukungan kebijakan seperti insentif fiskal dan subsidi ini juga penting untuk mempercepat transisi energi dan memastikan keberlanjutan pengembangannya. Kemudian tantangan infrastruktur dan pengelolaan. Nah, jadi karena tadi yang saya jelaskan ada kapasitas daya terbatas, kemudian pengelolaan sistem, kemudian keterbatasan infrastruktur, ini menjadi sebuah highlight penting gitu bagi pemerintah untuk terus fokus pada peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Nah, kemudian pendanaan, pendidikan berkelanjutan, dan pemantauan pasca instalasi ini juga penting untuk efektivitas jangka panjang. Nah, adapun saran dan rekomendasinya yang pertama itu meningkatkan anggaran atau mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengembangan PLTS dan biogas. Kemudian berkolaborasi dengan sektor swasta. Kemudian menyusun kebijakan yang mendukung investasi energi terbarukan, termasuk mungkin insentif pajak bagi investor. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Nah, untuk masyarakat sendiri ini perlu diadakan pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan. Kemudian penguatan kelompok masyarakat, karena di sana itu sudah ada kelompok masyarakat, hanya saja masih apa ya, masih perlu dukungan dari pemerintah gitu kan untuk keberlanjutannya. Kemudian bagi peneliti selanjutnya, yang pertama itu perlu dilakukan ya analisis dampak jangka panjang penggunaan PLTS dan biogas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian perlu melakukan evaluasi keberhasilan program pelatihan yang telah dilaksanakan dan mengkaji model bisnis yang lebih efisien untuk operasional PLTS dan biogas. Next, Mas. Cukup sekian presentasi hasil pemaparan hasil penelitian tesis saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, baik ya. Pertama saya ucapkan selamat ya Saudari Nisa ya. Gitu, Pak. Nita ya, Nita Viviani Nur Hanifah. Oke ya, jadi kita juga mengundang semua dosen dan semua mahasiswa ya biar tahu ya tentang progres dan hasil gitu ya penelitian ini. Jadi pertama saya menyampaikan apresiasi ya kepada Saudari Nita ini yang pertama ini adalah mahasiswa Prodi Magister Ekonomi yang melakukan seminar
hasil penelitian. Ya. Dan temanya juga menarik, sangat relevan dengan prodi kita, Magister Ekonomi Konsentrasi Ekonomi Bangunan Berkelanjutan, tentang energi baru terbarukan, ya, IBT ya, tentang tadi biogas. Oke ya, sebelum nanti saya berikan kepada forum ya, saya mungkin menanyakan ya pada Nita. Kira-kira kontribusi apa ya dari penelitian dari Nita ini terhadap dunia akademik ya, kira-kira. Kira-kira kebaruan apa yang saudara munculkan dari penelitian ini? Ya, silakan Mbak Nita. Iya, Prof. Jadi temuan yang saya dapatkan dari penelitian ini, terutama dari untuk dunia akademik, kan penelitian ini kan bertujuan untuk melihat faktor kunci dari keberlanjutan pengembangan PLTS dan biogas. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ternyata pengembangan energi terbarukan ini memiliki dampak yang sangat positif, terutama bagi pembangunan berkelanjutan di lingkungan pedesaan. Nah, ini juga mendukung upaya elektrifikasi gitu kan bagi daerah-daerah pedesaan. Nah, ini juga bisa jadi bisa jadi contoh gitu kan untuk daerah-daerah lain untuk mengembangkan energi terbarukan, khususnya mungkin biogas dan PLTS yang yang mungkin tidak membutuhkan dana yang terlalu besar dari energi terbarukan lainnya, seperti itu, Prof. Ya, oke, baik. Saya mungkin berikan sedikit ulasan gitu ya. Jadi memang problem implementasi energi baru terbarukan di Indonesia ya itu relatif agak kompleks gitu ya. Gitu. Jadi persoalannya itu bukan potensi energi alternatifnya itu tidak ada, tidak, ya, bukan itu. Tapi problem transformasi energi alternatif ini itu lebih kepada pertama adalah persoalan ekonomi, gitu ya, bahwa penggunaan energi terbarukan itu belum mencapai tingkat efisiensi ekonomis. Gitu. Nah ini yang mungkin menjadi sorotan atau perhatian ya para pemerhati energi alternatif. Jadi masyarakat pragmatis ya, sikapnya pragmatis dalam menggunakan energi terbarukan itu. Selama energi terbarukan itu penggunaannya relatif lebih praktis, lebih efisien, pasti mereka akan menggunakan itu. Tapi selama penggunaan energi alternatif itu kok masih sangat mahal misalnya, ya peralatannya juga masih relatif sulit dipakai misalnya, ya penggunaannya juga kurang praktis, ya masyarakat akan pragmatis ya, tidak akan menggunakan energi terbarukan ini. Ya. Soalnya kalau kita lihat di Indonesia itu melimpah sekali. Jadi kita itu nggak ada kekhawatiran ya energi fosil itu habis terus kita kehilangan energi alternatif, tidak. Yang kita khawatirkan itu adalah bagaimana membangun persepsi ya, sikap ya, kesiapan, mitigasi lah istilahnya kayak gitu ya. Kalau nanti energi fosil, minyak ya, itu habis, terus konversi ke alternatif ya, entah apa itu biogas atau surya, angin, gas bumi dan sebagainya itu dilakukan. Nah, terus tadi saya nyampaikan juga bahwa persoalan penggunaan energi alternatif itu juga persoalan ekonomis. Ya. Jadi masyarakat misalnya mau memakai panel surya misalnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan kan? Jadi kalau dihitung-hitung dalam jangka pendek ya, itu lebih murah dah pakai listrik aja kan ya. Listrik paling sebulan pula cuma mengeluarkan uang 100.000 ya toh, nggak nyampe 200.000 untuk langganan. Bandingkan dengan misalnya dia beli peralatan panel, belum lagi kalau nanti rusak ya toh, servisnya juga belum tentu mudah, ya suku cadangnya juga belum tentu mudah.
tukang servisnya juga mungkin masih sedikit. Intinya operasionalnya jadi mahal. Nah ini sekedar catatan aja tentang. Jadi betul tadi ada kesimpulannya, yaitu memang perlu dukungan dari pihak-pihak yang terkait ya, baik pemerintah ya atau masyarakat ya dan sebagainya. Baik, saya kira gitu. Mungkin yang lain ada tanggapan, masukan dari penelitiannya Mbak Nita ini, bagus ya. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi nanti langsung ujian tesis ya kalau sudah siap. Ya. Baik ya, kalau sudah tidak ada kita langsung ke Mas Adan. Silakan Mas Adan, bisa dimulai. Selamat ya Mbak Nita ya, disiapkan untuk ujian tesisnya. Oke, silakan Mas Adan. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Adan nanti di foto ya ini ya. Untuk dokumentasi. Ya. Oke, Pak, sudah saya rekam. Oke, sudah, silakan. Gini aja ya, Pak. Ya. Ya, assalamualaikum teman-teman dan Pak Imam yang saya hormati dan sayangi. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Ketahanan Pangan dan Hubungannya dengan Ekonomi Negara-negara di ASEAN tahun 2012 dan hingga 2022. Pendekatan panel analisis jalur. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang judul saya ini dengan semoga bisa singkat, padat ya, dan semoga bisa jelas. Jadi latar belakang penelitian ini tuh kita tahu ya, akhir-akhir ini di Indonesia ini sedang tren topik tentang ketahanan pangan ya. Pemerintah kita itu selalu mengatakan bahwa Indonesia itu harus meningkatkan ketahanan pangannya melalui program-program yang sudah bisa kita lihat sendiri ya, pembangunan food estate, MBG, dan semua hal yang tujuannya untuk ketahanan pangan. Lalu saya tuh melihat tren ini itu apakah relevan untuk kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintahan kita gitu. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang ketahanan pangan ini. Jadi untuk pengolahan penelitian ini, peneliti menggunakan data negara-negara di ASEAN agar ada pembanding di tiap-tiap negara, sehingga kita bisa tahu apakah ketahanan pangan ini memang begitu penting untuk sebuah negara gitu. Kalau kita lihat ternyata di ASEAN ya, topik ketahanan pangan ini juga termasuk isu yang sangat-sangat viral beberapa tahun bahkan tidak hanya di ASEAN, global. Tapi peneliti ingin meneliti di ASEAN aja karena kita itu masih satu suku ya, sehingga jadi masih sama-sama makan beras, jadi mungkin kebijakannya akan lebih sama dan relevan terkait ketahanan pangan. Dan kita tahu ketahanan pangan itu menurut The Economist, ketahanan pangan itu didefinisikan sebagai bagaimana suatu bangsa itu dapat mendapatkan makanan itu dengan mudah, dan makanan itu aman, dan makanan itu sehat untuk bangsanya. Di ASEAN sendiri ini tuh topik yang sangat viral karena di negara-negara ASEAN pun mencanangkan ketahanan pangan ini menjadi visi negara mereka di 2030 hingga 45. Di Indonesia sendiri ketahanan pangan ini dicanangkan
menjadi visi hingga 2045. Jadi peneliti ingin mencari tahu, tapi dalam menuju ketahanan pangan ini, negara-negara di ASEAN ini memiliki banyak sekali faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko. Peneliti mengelompokkan menjadi 3, yaitu faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mana nanti akan diwakilkan dalam variabel-variabel penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Nah, apakah variabel-variabel nanti itu akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, nanti akan kita jumpai di akhir presentasi ini. Jadi penelitian ini menggunakan 8 variabel ya. Yang mana Y itu adalah food security, atau ini adalah indeks food security, tingkat ketahanan pangan suatu negara. Jadi semakin tinggi indeks ini, maka negara-negara tersebut akan semakin tahan akan pangannya. Di sini peneliti juga menggunakan mediator GDP per kapita. Karena kita tahu GDP per kapita itu adalah kesejahteraan rakyat ya. Kesejahteraan rakyat itu akan selalu lekat dengan yang namanya ketahanan pangan. Semakin orang itu kaya, otomatis harusnya makin bisa terjangkau pangannya. Lalu dari 3 faktor tadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan, peneliti menggunakan perwakilan-perwakilan dari tiap-tiap sektor ya, walaupun memang masih belum banyak, yaitu luas lahan pertanian, penggunaan pupuk, lalu agricultural value added, tingkat tenaga kerja di sektor pertanian, lalu investasi asing. Yang kita tahu variabel-variabel ini tuh juga sedang tren di Indonesia ya, tentang kebijakan-kebijakan pupuk, subsidi pupuk, pembangunan pabrik pupuk, lalu luas lahan, food estate, lalu penambahan value added dalam produksi agriculture, lalu tingkat ketenagakerjaan di sektor pertanian. Kita tahu pemerintah sedang meningkatkan semua variabel itu, dan apakah itu memang relevan, nanti kita akan tahu di hasil penelitian ini. Lalu ini adalah kerangka pikir. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis jalur, di mana saya akan menjelaskan dengan semoga dapat dipahami ya, Bapak Ibu. Yang mana mediatornya adalah prakapita dan Y-nya adalah food security, dan independennya adalah variabel-variabel yang tadi saya sebutkan. Secara mudah kita dapat menjelaskan jika prakapita ini kita definisikan sebagai orang yang kaya, dan ini adalah ketahanan pangan. Apakah kekayaan suatu bangsa yang bersumber dari luas lahannya dapat meningkatkan ketahanan pangan? Nah, apakah bisa? Oh, ternyata enggak usah kaya dulu. Kalau luas lahannya meningkat, otomatis ketahanan pangannya akan meningkat. Nah, ini analisis jalur yang peneliti gunakan nih, Pak. Jadi belum tentu bangsa itu harus meningkatkan prakapitanya dulu. Bisa aja langsung meningkatkan luas lahan, ketahanan pangannya akan meningkat. Atau pupuk. Oh, ternyata pupuk tidak bisa. Jika pupuk ditingkatkan, belum tentu meningkatkan ketahanan pangan. Pupuk harus harus diolah menjadi peningkatan pendapatan per kapita, sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan. Nah, ini juga alasan mengapa GDP menjadi mediator.
Karena pertumbuhan GDP yang semakin tinggi akan diikuti dengan indeks ketahanan pangan yang tinggi. Semakin tinggi indeks pangan, maka akan semakin tahan negara itu akan pangan. Kita tahu Singapura memiliki pendapatan yang paling tinggi. Jadi trennya sama, sehingga GDP menjadi mediator di sini. Ini adalah model yang peneliti gunakan. Model yang pertama, Y-nya adalah GDP. Lalu akan diregres dengan variabel dependen lainnya. Yang kedua, model kedua yaitu Y-nya adalah ketahanan pangan, lalu akan diregres dengan semua variabel yang digunakan termasuk GDP. Dan ini adalah uji asumsi klasik ya Bapak Ibu. Secara keseluruhan uji asumsi klasiknya lolos. Namun ada satu variabel yang belum lolos, sehingga regresi panelnya menggunakan panel EGLS, yaitu perbaikan uji asumsi klasik, sehingga nanti ujinya sudah lolos asumsi klasik. Dari uji Chow dan Houseman bisa kita tahu bahwa FEM adalah uji yang terbaik. Ini adalah regresi, saya besarkan aja lah. Ya, ini adalah hasil regresi dari model 1 dan 2. Yang kita gunakan adalah yang kita gunakan adalah FEM karena tadi lolos ya Bapak Ibu. Jadi dari hasil ini dapat kita lihat di model 2 bahwa GDP memiliki koefisien yang sangat tinggi dan signifikan. Ini membuktikan bahwa variabel GDP sangat tepat menjadi mediator terhadap variabel lain untuk ketahanan pangan. Kita lihat variabel lain juga. Variabel lain untuk model 2 banyak yang nggak signifikan. Ini menandakan bahwa banyak variabel yang ternyata tidak bisa secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dia harus melewati pertumbuhan ekonomi dulu. Jadi nanti implikasinya akan terhadap kebijakan yang dilakukan pemerintah. Untuk mengetahui setelah uji regres tadi, kita tahu bahwa GDP itu berpengaruh signifikan dan sangat pantas untuk menjadi mediator. Lalu kita lakukan uji Sobel. Uji Sobel ini untuk mencari tahu apakah hubungan variabel dependen itu berpengaruh terhadap Y-nya ketahanan pangan. Jadi ini adalah analisis hubungan tidak langsung, yang mana tadi harus melewati GDP dulu. Dapat kita lihat bahwa secara tidak langsung agriland tidak signifikan. Ini artinya apa? Tadi kita lihat di sini ya, ini kan selain agriland semuanya signifikan. Jadi dalam kerangka pikir ini, dari hasilnya tadi kita bisa tahu bahwa luas lahan itu tidak perlu diproses menjadi pertumbuhan prakapita. Dia bisa langsung meningkatkan ketahanan pangan. Jadi kalau suatu bangsa itu memproduksi banyak lahan, seperti apa yang terjadi saat ini, pendirian food estate, itu akan langsung mempengaruhi ketahanan pangan. Karena produksinya akan jelas meningkat. Ya teman-teman. Untuk yang variabel lain, mereka harus melewati prakapita dulu, sehingga bisa berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Dan dalam uji Sobel ini juga ada arah negatif dan positif yang nanti akan berpengaruh juga dalam analisis. Di sini kita melihat employment arahnya negatif dan signifikan. Artinya ketika tenaga kerja di sektor pertanian itu meningkat,
malah akan mengurangi pendapatan per kapita yang nantinya akan mengurangi ketahanan pangan. Nah, ini sebenarnya bertentangan dengan teori bahwa kalau banyak pekerja ya harusnya meningkatkan ketahanan pangan. Tapi ini adalah fenomena yang ada di ASEAN dan hasil dari penelitian ini. Hipotesis akhirnya adalah bahwa masih banyak tenaga kerja di ASEAN itu belum terampil dalam menggunakan teknik pertanian modern, sehingga produksinya masih kurang maksimal. Tapi kita lihat juga di akhir-akhir ini bahwa program-program peningkatan SDM pertanian itu sudah mulai dijalankan. Petani milenial, teknologi mulai diberikan. Mungkin ke depan ini akan berubah menjadi positif. Untuk pupuk, ya, pupuk di sini adalah positif signifikan, artinya produksi pupuk akan meningkatkan pendapatan per kapita, sehingga ke depan ketahanan pangan pun akan meningkat. Ya jelas ya, semakin pupuk itu murah, subsidi, produksinya banyak, maka produksinya juga akan banyak, produksi di sektor pertanian akan banyak, maka pangan akan aman, sehingga kalau produksinya banyak harganya juga akan turun. Log apa adalah hasil laba bersih dari sektor agriculture, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di sini hasilnya adalah positif signifikan. Ya pasti ya. Setiap produksi, semakin meningkat produksinya maka akan membuat bangsa itu kaya. Bangsa yang kaya akan meningkatkan ketahanan pangannya. Di sini FDI memiliki peran yang sangat minim ya, karena signifikansinya hanya 10%. Karena seperti kita lihat, investasi di ASEAN ini masih banyak condong ke manufaktur ya, manufaktur dan teknologi. Karena belum banyaknya investasi di sektor pertanian ya. Kebanyakan dari negara-negara di ASEAN melakukan lebih banyak membangun pertaniannya sendiri. Untuk log CO2 ini di sini juga bertentangan dengan hipotesis awal ya, bahwa karbon dioksida ini akan mengurangi ketahanan pangan, mengurangi pendapatan per kapita karena akan merusak lingkungan. Ternyata hipotesis akhirnya adalah CO2 meningkat ini akan meningkatkan pendapatan per kapita dan akhirnya akan meningkatkan ketahanan pangan. Hipotesis akhirnya adalah dimungkinkan bahwa di ASEAN ini masih banyak penggunaan teknologi-teknologi dengan bahan bakar yang batu bara. Seperti sektor sawit di Indonesia ini, sawit adalah produksi CO2 terbesar di ASEAN. Untuk Indonesia itu ya, sawit itu masuk ke produk pertanian. Namun ke depan dimungkinkan CO2 ini akan berbalik, memang menjadi positif, karena karbon dioksida ini akan menjadi bahan bakar renewable ya. Sudah banyak negara yang menyimpan CO2 ini. Untuk pengangguran jelas ya, negatif signifikan. Semakin banyak orang nganggur maka akan semakin banyak orang miskin. Semakin miskin maka orang yang nggak bisa beli makanan, ketahanan pangannya akan turun. Mungkin itu saja sih Pak, hasil regresi, hasil olah data sementara. Oke, baik ya. Muhammad Syadan Hussein. Nah, ini kebetulan bimbingan saya ya. Oke, jadi beberapa masukan ya, komentar ya. Pertama mungkin Mas Syadan perlu diidentifikasi lebih lanjut ya, pengertian dari kedaulatan pangan. Ya. Jadi ada tiga istilah ya, ada tiga istilah yang mungkin agak mirip ya.
pengertiannya, tapi implikasi kebijakannya dan dampaknya itu beda. Pertama, kedaulatan pangan, ya. Tuh. Terus yang kedua, kemandirian pangan. Terus yang ketiga, tadi pertama ketahanan pangan ya, pertama ketahanan pangan. Terus yang kedua, kemandirian pangan. Terus yang ketiga, kedaulatan pangan. Ya, ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Nah, ini perlu dibedakan ya. Nah, kalau nggak salah saudara Mas Adan tadi menegaskan tentang ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Gitu. Ketahanan pangan. Beda dengan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan itu lebih kepada sejauh mana. Terus kedaulatan pangan itu lebih dekat dengan kemandirian pangan. Jadi bisa jadi negara itu tidak bisa memproduksi pangan, tapi dia punya ketahanan pangan yang tinggi. Karena apa? Karena dia punya jalur pasok pangan yang cukup tinggi. Jadi cadangan devisanya besar, terus sumber pasokan pangannya juga cukup lengkap, banyak ya pilihannya. Sehingga meskipun dia bukan produsen pangan, tapi ketahanan panganannya tinggi sekali. Contohnya kayak Singapura misalnya. Singapura, Jepang itu bukan produsen pangan, tapi ketahanan panganannya tinggi. Nah kemandirian pangan, terus kedaulatan pangan itu lebih kepada sejauh mana negara itu mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Kebutuhan pangannya dipenuhi kebutuhan sendiri. Tidak menggantungkan kepada suplai dari luar. Nah, begitu. Ya. Oke, bagus ya. Jadi saya apresiasi ya kepada Mas Adan yang sudah sampai di sini, sudah sampai pada pengumpulan data, bahkan sudah mengolah data, ya toh. Sudah kelihatan ya bagaimana uji Houseman-nya, terus juga sudah kelihatan ya interpretasinya dan sebagainya. Ya, cuma mungkin kalau bicara mengenai ketahanan pangan, negara-negara ASEAN itu kan nggak lepas ya dari peranan impor bahan pangan itu. Jadi ada berapa pertanyaan atau ya hal yang perlu nanti ditekankan lebih lanjut ya dalam proses penyelesaian tesis itu ya. Pertama tentang pengertian ketahanan pangan. Terus yang kedua, jenis pangan apa ya yang masuk dalam kriteria ketahanan pangan itu. Mungkin di sini adalah bahan-bahan pokok ya. Kalau di ASEAN ya beras terutama. Itu. Terus yang ketiga, peranan impor ya. Sejauh mana itu peranan impor dan produksi pangan ya di masing-masing negara ini. Kaitannya dengan ketahanan pangan. Kalau tadi sudah disebutkan misalnya tentang luas lahan, tentang pupuk gitu ya dan sebagainya. Itu kan melihat dari peranan produksi pangan di masing-masing negara. Tapi kan untuk membangun ketahanan pangan ternyata fenomenanya negara-negara ASEAN itu masih mengimpor kan. Masih mengimpor bahan pangan. Ya ambil contoh misalnya kayak di negara kita, di Indonesia, kita masih mengimpor beras, masih mengimpor kedelai, garam ya. Alasannya apa? Alasannya untuk menstabilkan harga pada saat terjadi fluktuasi. Meskipun dalam kenyataannya ternyata kebijakan impor itu tidak selalu semata-mata faktor ekonomi, ada faktor politik dan sebagainya. Nah ini kira-kira hal-hal ini yang nanti perlu dielaborasi ya di dalam saudara nanti melakukan analisis ya dan pembahasannya. Kalau sisi novelty-nya apa kira-kira Mas Adan penelitian ini? Kebaruan. Jadi kebaruan yang saya paling tonjolkan itu di analisis jalurnya ini, Pak. Karena yang lain tuh analisisnya langsung, ya yang baru saya temukan ya, yang kebanyakan langsung. Saya belum menemukan yang analisis jalur.
baik untuk temanya Mas Adan maupun temanya Mbak Vita, kalau ada. Atau udah cukup? Sudah cukup ya? Baik, alhamdulillah. Pertama saya ucapkan selamat ya, Mbak Vita, Mas Adan sudah sampai seminar hasil. Tinggal selangkah lagi menyelesaikan tesisnya, dan jangan lupa untuk tugas publikasinya ya disiapkan sekalian ya, biar cepat selesai pendadaran, yudisium, wisuda ya. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas atensinya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.